Virus FIFA kini mulai serang timnas Inggris. Inggris memainkan laga uji coba melawan Austria pada Kamis dini hari. Pada duel itu, Inggris menang dengan skor 1-0 lewat gol dari Bukayo Saka pada menit ke-56. Duel lawan Austria itu menjadi salah satu dua laga uji coba yang dimainkan oleh timnas Inggris sebelum tampil di Euro 2020. Selanjutnya, tim racikan dari Gareth Southgate akan bermain melawan Ukraina pada minggu yang akan datang. Nama Trent Alexander-Arnold menjadi yang pertama terkena virus FIFA. Pemain asal Inggris itu mengalami cedera dan bahkan harus keluar lapangan dengan dibantu tim medis. Dia mengalami cedera usai salah tumpuan saat melepaskan umpan. Gareth Southgate pun tidak ingin membuat spekulasi tentang masa depan dari Trent Alexander-Arnold di Euro 2020. Gareth Southgate tidak akan langsung mencoretnya. Dia lebih dulu menanti hasil pemeriksaan medis 1 hingga 2 hari ke depan. Lama tak main di timnas Prancis, Benzema gagal eksekusi penalti. Karim Benzema tadi malam gagal menciptakan kesan yang baik saat kembali ke tim nasional Prancis untuk pertama kalinya dalam kurun waktu 6 tahun ini. Benzema telah membuang percuma sepakan penalti di menit ke-27 pada pertandingan persahabatan melawan Wales pada Kamis dini hari. Hadiah penalti itu diberikan kepada Les Blues setelah sesaat sebelumnya Nico Williams handsball di tepi garis gawang saat mencoba menyelamatkan gawangnya dari serangan Benzema. Sang striker Real Madrid mengincar sudut kanan bawah, tetapi penjaga gawang Wales itu sepertinya sudah tahu Benzema akan menendang kemana dan menebak dengan benar arah tembakan dari Benzema sebelum bola terbuang ke sisi kanan. Beruntung striker PSG yakni Kylian Mbappe menyelamatkan muka skuad Didier Deschamps dengan golnya pada menit ke-35. Setelah itu ada 2 gol susulan yang dicetak oleh Griezmann di menit ke-47 dan juga Ousmane Dembélé di menit ke-79. Skor akhir berkesudahan 3-0 untuk kemenangan timnas Prancis. Romelu Lukaku pastikan dirinya bertahan di Inter Milan. Antonio Conte resmi keluar dari Inter Milan setelah adanya ketidaksepakatan dengan petinggi klub perihal soal proyek klub pada bursa transfer musim panas ini. Diketahui, Nirazzurri dilaporkan harus menjual pemain minimal 70 hingga 80 juta euro. Dua hal itu membuat berita Lukaku akan dijual semakin besar, dengan Chelsea yang dikabarkan terdepan untuk mendapatkannya. Tetapi sang pemain sendiri mengkonfirmasi bahwa musim depan dia akan membantu Inter Milan mempertahankan gelar Scudetto-nya. Lukaku mengatakan bahwa dirinya sudah berbicara dengan pelatih baru Inter. Pemain timnas Belgia itu merasa tertantang untuk bisa kembali juara bersama Inter Milan. Sergio Ramos provokasi pemain Real Madrid untuk tolak pemotongan gaji. Sergio Ramos mengajak rekan timnya untuk menolak pemotongan gaji di Real Madrid yang berencana menggelontorkan dana besar demi bisa merekrut Kylian Mbappe. Media Spanyol mengklaim bahwa pemain yang tidak disebutkan namanya telah membeberkan aksi kontroversial Ramos di Real Madrid tersebut. Kabar itu muncul setelah Real Madrid melakukan pemotongan gaji untuk mengatasi krisis finansial yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Pada bulan Februari yang lalu, Ramos juga bermasalah dengan klub soal urusan pemotongan gaji. Bek asal Spanyol itu tak mau gajinya dipangkas demi membayar gaji besar milik Gareth Bale. Daru AS melaporkan bahwa Real Madrid tak mampu menyamai gaji Ramos yang kontraknya akan habis pada Juni nanti. Sang kapten kini dikabarkan memilih pergi ke klub lain jika pemangkasan gaji tersebut terus dilakukan oleh kubu Real Madrid. Barcelona tak jadi pecat Ronald Koeman. Sejumlah media Spanyol mengabarkan bahwa Ronald Koeman bakal diberhentikan oleh Barcelona dalam waktu yang dekat ini. Akan tetapi Cadenaser melaporkan manajemen Blaugrana sudah mengubah pemikirannya. Salah satu faktor diperkirakan menjadi faktor di balik perubahan keputusan Barcelona itu adalah tak adanya sosok yang dinilai pantas menggantikan posisi dari Ronald Koeman. Selain itu, Laporta juga disebut masih ingin memberikan Ronald Koeman kesempatan, setidaknya hingga akhir musim 2021-2022. Satu hal yang akan ditekankan oleh Laporta kepada Ronald Koeman mulai musim depan adalah formasi di atas lapangan. Laporta tak senang dengan kebiasaan Ronald Koeman yang kerap mengganti formasi permainan pada musim yang lalu. Laporta meminta Ronald Koeman untuk konsisten memainkan formasi 4-3-3 pada musim 2021-2022. Antonio Conte masuk radar pelatih baru Tottenham Hotspur. Antonio Conte dikabarkan tengah didekati oleh klub Liga Premier Inggris yakni Tottenham Hotspur. Kubu Spurs kabarnya saat ini sedang melakukan pembicaraan serius dengan Antonio Conte dan juga Fabio Paratici.
Kubu Tottenham tidak hanya menginginkan Conte sebagai pelatih di musim depan, namun juga ingin mengangkat Paratici sebagai direktur olahraga dari Tottenham Hotspur. Diketahui Fabio Paratici sendiri merupakan mantan direktur olahraga dari Juventus. Conte dan Paratici pernah bekerja sama sewaktu di Juventus. Sebelumnya nama Conte sangat dikaitkan dengan kubu Real Madrid. Namun setelah Madrid resmi menunjuk Carlo Ancelotti, Tottenham Hotspur pun cukup yakin bisa menggait pelatih berusia 51 tahun tersebut. Dengan prestasi bisa mengangkat trofi Scudetto pada musim yang lalu, tentu akan menjadi keuntungan tersendiri bagi kubu Tottenham Hotspur. Dengan adanya Conte, mungkin saja bisa meyakinkan bintang mereka yakni Harry Kane untuk tetap bertahan di Tottenham Hotspur pada musim kali ini. Diketahui striker Inggris tersebut dikabarkan ingin pergi karena ingin segera mendapatkan trofi. Resmi Barcelona datangkan Emerson Royal. Barcelona tengah agresif di bursa transfer musim panas ini. Dalam beberapa hari terakhir, Barcelona sudah meresmikan dua pemain yang baru. Mereka adalah Sergio Aguero dan juga Eric Garcia yang resmi menjadi pemain dari Barcelona. Dan kini Barcelona memperkenalkan rekrutan ketiga mereka, yaitu bek asal Brasil yakni Emerson Royal. Emerson sendiri sebenarnya bukan pemain baru bagi Barcelona. Sang bek bergabung dengan Barcelona di musim panas tahun 2019 silam. Namun ia menghabiskan waktunya sebagai pemain Real Betis dalam 2 musim terakhir karena Barcelona patungan dengan Real Betis untuk memboyongnya dari Atletico Mineiro. Pada musim ini, Barcelona memutuskan untuk mengaktifkan klausul pembelian Emerson sehingga ia kini menjadi pemain Barcelona seutuhnya. Barcelona kabarnya keluar uang yang cukup murah untuk bisa mempermanenkan sang bek Brasil tersebut. Mereka menebusnya dari Real Betis dengan harga sebesar 9 juta euro. Emerson nantinya dibuat sebagai bek kanan baru Barcelona musim datang dan akan bersaing dengan Sergio Nunez di posisi tersebut. Mino Raiola susun rencana kepulangan Paul Pogba ke Juventus. Masa depan Paul Pogba bersama Manchester United memang tengah berada di awan kelabu setelah kontrak sang gelandang akan berakhir di musim panas tahun mendatang. Betul Sport mengklaim bahwa Pogba kemungkinan kecil akan bertahan di Manchester United karena Mino Raiola dilaporkan tengah menyusun rencana agar sang gelandang bisa kembali ke Juventus. Menurut laporan tersebut, Raiola baru-baru ini mengadakan pertemuan dengan para petinggi Juventus yang diwakili oleh Pavel Nedved. Menurut laporan itu, Juventus sangat ingin memulangkan Pogba ke kota Turin. Sementara Raiola dikabarkan siap membantu terwujudnya transfer tersebut. Menurut laporan itu, Raiola dan Nedved tengah menyusun rencana agar transfer Pogba bisa menjadi kenyataan. Dikabarkan Juventus tidak bisa mendatangkan Pogba secara langsung karena harganya kini berada di kisaran 100 juta euro. Untuk itu, Juventus dan Raiola akan mengupayakan agar Manchester United mau melakukan barter pemain, di mana Cristiano Ronaldo akan ditawarkan ke kubu Setan Merah. Manchester City segera rekrut Sergio Roberto dari Barcelona. Manchester City dan Barcelona dilaporkan dalam diskusi mengenai kemungkinan kesepakatan untuk transfer Sergio Roberto di bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 29 tahun itu berjuang dengan cedera selama musim 2020-2021 dan dia hanya membuat 20 penampilan bersama Barcelona pada musim yang lalu. Akibatnya dia pun telah dikeluarkan dari skuad timnas Spanyol untuk Euro 2020. Menurut Sport, masa depan Roberto di Camp Nou tidaklah pasti dengan kontrak sang gelandang saat ini akan berakhir pada Juni mendatang. Dan kini Manchester City kabarnya langsung melakukan kontak dengan kubu Barcelona tersebut agar bisa merekrut Sergio Roberto pada bursa transfer nanti. Laporan Sport menuturkan jika Pep Guardiola sangat menyegani fullback asal Spanyol tersebut. Diketahui kedatangan Emerson Royal membuat posisi Sergio Roberto semakin tidak aman. Maka karena itu tawaran dari Manchester City kemungkinan jadi alternatif pilihan yang baik untuk bisa melanjutkan karir Sergio Roberto nantinya. Resmi Simone Inzaghi jadi manajer baru bagi Inter Milan. Diketahui Inter Milan beberapa waktu yang lalu resmi berpisah dengan pelatih mereka yakni Antonio Conte. Sang manajer memutuskan untuk pergi setelah tidak lagi sepaham dengan manajemen dari Nerazzurri. Kepergian Conte meninggalkan lubang besar di skuad Inter Milan. Alhasil Nerazzurri mulai mencari juru taktik yang baru. Dan kini setelah dikaitkan dengan beberapa nama, Inter Milan resmi memperkenalkan Simone Inzaghi sebagai manajer baru mereka. Melalui laman resmi klub, Inter Milan menyambut kedatangan Simone Inzaghi sebagai manajer baru mereka.
Mereka resmi menunjuk ex-pelatih Lazio itu sebagai juru taktik mereka yang baru. Berdasarkan informasi resmi yang dikeluarkan oleh Inter Milan, Inzaghi hanya diberi kontrak jangka pendek bersama Inter Milan. Manajer asal Italia itu diberi waktu selama 2 tahun di Giuseppe Meazza dan tanpa klausul perpanjangan kontrak. Dan itu adalah informasi bola kali ini. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui informasi bola menarik lainnya, bisa kunjungi channel partner kami yakni Tausport. Jangan lupa untuk di-subscribe ya sob. Dan itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.